kasih sebelumnya Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancara ya Bu ya, terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Ibu. Ini saya ingin bertanya kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama tentang ini sebetulnya materinya tentang pengambilan keputusan ya Bu ya sebagai kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Hal yang saya lakukan untuk mengidentifikasi apakah masalah tersebut dilema etika atau rujukan moral, berarti di sini saya melihat masalah itu dulu seperti apa. Nah, berarti untuk mengetahui masalah kan saya harus mengidentifikasi. Nah, identifikasi di sini kan harus mencari latar belakang masalah dulu. Nah, berarti hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah mengetahui latar belakang masalahnya dulu seperti apa. Nah, setelah tahu masalah sumbernya itu berasal dari mana, baru saya pilih apakah ini merupakan masalah dilema etika atau bukan. Itu. Oh iya, baik Bu ya. Jadi intinya kita cari dulu latar belakang masalahnya ya Bu ya. Iya. Dulu, terus cari-cari data dulu dari beberapa informasi lah, dengan bertanya-tanya kepada rekan guru atau warga sekolah yang mengetahui sumber permasalahan tersebut. Iya, betul sekali Bu ya. Terima kasih Bu. Yang kedua Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, baik, berarti langkahnya ya. Yang pertama kan tadi kita mengetahui latar belakang masalah. Nah, setelah mengetahui latar belakang masalah, barulah saya mencari data atau informasi. Nah, berarti itu kan melakukan beberapa wawancara ya dengan beberapa rekan guru. Nah, kemudian setelah melakukan wawancara, saya melihat nih mana sih permasalahan yang harus saya dahulukan selesaikan dulu. Gitu. Berarti dari segi urgent apa tidak nih masalah ini. Nah, setelah melakukan wawancara, kemudian saya memilah, barulah setelah melakukan urgent apa tidaknya, kemudian saya segera bertindak untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tentu di sini saya nggak bisa sendirian kan menyelesaikan masalah. Kalau sudah tahu latar belakang, sudah tahu data-datanya dari berbagai informasi yang saya temukan, kemudian saya harus melakukan musyawarah. Nah, berarti kan di sini harus musyawarah bersama warga sekolah gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah selain musyawarah minta pendapat, kemudian kan ada solusi itu dari berbagai informasi yang kita dapatkan dari hasil musyawarah itu. Nah, barulah keputusan bersama. Nah, dan keputusan bersama ini harus menitik beratkan kepada hal-hal yang sifatnya itu untuk kepentingan umum. Jadi yang diutamakan untuk kepentingan bersama dulu. Kayak gitu lah. Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk jawaban yang keduanya Bu ya. Kalau sekarang selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya ya hampir sama tadi. Berarti kita harus mengidentifikasi dulu ya, mengetahui sumber latar belakangnya, kemudian sumber masalahnya dari mana, cari data dan informasi, kemudian melakukan kegiatan musyawarah. Nah, selain musyawarah pun kita juga perlu minta bantuan kepada yang lebih berkompeten dari kita ya, seperti minta bantuan kepada pengawas, sarannya, atau kepada guru yang dianggap lebih senior dari kita, atau pendapat juga dari kepala sekolah yang lebih senior juga gitu. Nah, dari berbagai informasi tersebut baru kita tampung. Setelah itu pun
kita tetap dikembalikan ke musyawarah sekolah lagi, baru diambil keputusan bersama. Ya, baik seperti itu ya Bu ya. Untuk jawaban yang ketiganya. Sekarang selanjutnya Ibu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, ya, yang dianggap efektif, ya itu berdasarkan hasil musyawarah. Nah, tapi tadi ada yang terlewat ya. Jadi setelah kita mengetahui latar belakang, kan kita mencari data dan informasi. Nah, selain bertanya kepada orang, saya juga bertanya kepada yang punya masalah tersebut. Jadi mengapa bisa terjadi seperti itu? Kan kita wajib mengetahui latar belakangnya. Kenapa kok dia melakukan itu? Pasti kan ada masalahnya yang ada sebabnya. Ke ujung-ujung dia melakukan seperti itu, itu kan otomatis kita harus mengetahui dulu. Itu sudah mendapat informasi. Setelah wawancara kepada yang bersangkutan, kemudian melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat dia, gitu. Barulah diambil ke musyawarah bersama. Dan hasil musyawarah itu diutamakan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak memihak kepada salah satu yang bermasalah. Iya betul. Jadi diambil yang paling besar itu maksudnya jadi intinya lah untuk kepentingan bersama aja dulu. Tapi itu dilihat dari masalahnya dulu ya. Apakah ini masalahnya dari segi kepegawaiannya dia, gitu, ataukah ini masalah murni. Jadi tiap permasalahan itu kita nggak bisa nanganinya sama. Jadi tergantung dari kasus yang dihadapinya, gitu. Jadi kalau untuk terhadap anak mungkin berbeda dengan penanganannya terhadap guru. Jadi penanganan kita itu berbeda-beda tergantung permasalahan yang timbul, tapi prosedurnya hampir sama. Jadi yang utama itu berdasarkan musyawarah mufakat. Artinya gitu. Iya. Jadi dalam masalah mufakat dulu ya Bu ya. Baik Bu, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu rasakan dan merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal yang menjadi tantangan saya, pertama saya itu harus bisa mengendalikan emosi saya. Betul, ya. Bu, ya. Jadi kalau ada apa kan kita ada suatu permasalahan jangan langsung meluap-luap. Nah, itu tantangan juga untuk mengendalikan emosi kita. Kemudian ketika kita musyawarah otomatis kan banyak masukan dan pendapat. Nah, di sini kita harus bersikap bijak. Jadi jangan sampai berpihak kepada salah satu. Nah, itu mungkin tantangan bagi saya, bagaimana saya caranya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang menjadi tantangan. Jadi hanya dua ya Bu ya. Pertama kan kita harus mengendalikan emosi dalam diri kita sendiri berarti ya Bu. Itu yang pertama, kita harus tetap stabil ya. Terus yang kedua, kita harus bijak menyikapi semua saran pendapat dari sini. Itu kan yang benar-benar yang harus kita lakukan, itu merupakan tantangan gitu. Jadi benar-benar harus berpikir mana sih nih keputusan yang paling benar. Itu yang memang agak sulit. Betul sekali Ibu tadi bilang ya Bu ya. Kita memang yang pertama dari tantangan diri kita ya Bu ya. Karena katakan namanya orang banyak ya Bu, kita harus mengetahui satu sisi yaitu bagaimana ya Bu. Dari mungkin aja kalau musyawarah di sekolah aja ya, kan untuk memutuskan sesuatu kan ini banyak ya Bu, ini banyak gitu kan. Ini gimana cara merangkulnya supaya semuanya jadi sepakat. Betul ya Bu ya. Yang pertama memang kita harus mengendalikan emosi ya Bu ya. Gitu. Yang pertama ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, ini berarti kita dilihat dari masalahnya dulu ya. Kalau misalkan masalah itu bisa saya selesaikan hari itu, saya selesaikan. Tapi kalau sifatnya saya harus butuh data,
butuh informasi, nah berarti kan saya harus melakukan penjadwalan. Betul. Jadi pertama untuk mengidentifikasi untuk mengetahui latar belakang hari apa, hari itu jadwal berikutnya seperti apa, melakukan wawancara dengan siapa atau cari informasi kemana. Nah, jadi tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahannya agak rumit, saya perlu waktu. Oh, baik. Itu perlu waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kalau yang agak rumit mencakup data-data kan itu kita nggak boleh gegabah ya. Otomatis kan kita harus cari latar belakang, berarti harus cari sumber permasalahannya apa, terus tanyakan alasannya mengapa melakukan hal seperti itu. Itu kan butuh waktu. Nggak bisa hari itu selesai. Langsung kita ambil keputusan ya Bu ya. Iya, nggak bisa. Itu jadi tergantung dari masalah yang kita hadapinya. Tapi kalau untuk dilema etika itu kayaknya butuh waktu. Kita harus berpikir jernih dulu, menimbangkan baik buruknya, efek ada efek baik apa tidaknya terhadap si orang tersebut. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang ringan seperti perkelahian anak itu kan bisa ditentang. Bisa. Ya, tapi kalau untuk dilema etika kita kayaknya butuh waktu untuk menyelesaikannya. Jadi perlu ada penjadwalan. Kira-kira hari ini gimana, hari besoknya apa itu harus dijadwalkan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang membantu saya. Faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu? Berarti faktor yang mempermudah yaitu kita melakukan komunikasi ya. Jadi komunikasi terutama dengan orang yang kita tuain ya, gitu. Senior ya Bu ya? Ya, senior kita ya, itu yang mempermudah. Kalau memang saya sendiri agak kesulitan, otomatis kan kita butuh saran masukan ya dari yang lebih berpengalaman dari saya. Bisa juga kita melakukan komunikasi dengan pertama dengan yang senior di lingkungan kita, kemudian kepala sekolah yang teman kita juga, kemudian pengawas, baru kalau memang benar-benar berat ke dinas. Itu yang mempermudah saya. Intinya kita harus bisa mengkomunikasikan permasalahan yang kita hadapi. Kalaupun itu bisa saya selesaikan, ya saya selesaikan. Ya, pasti berarti faktor utamanya yang dapat membantu Ibu tadi ya Bu ya, pertama orang senior ya Bu ya, baru kalau namanya dia tidak bisa mungkin ke atas lagi ya Bu ya, ke atasan lagi ya, ke atasan kita ya Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika? Itunya ya apa namanya, manfaatnya atau apa? Betul ya Bu. Pembelajaran yang dapat saya ambil pertama berarti saya di sini pertama harus sabar ya, sabar. Yang kedua harus bisa mengendalikan emosi saya. Yang ketiga, saya harus bisa mengkomunikasikan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Terus yang keempat, kita harus bijak. Nah, kita harus bijak dalam menyikapi permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu pelajaran-pelajaran. Jadi kita itu dalam memutuskan sesuatu itu nggak boleh gegabah gitu. Harus mempertimbangkan baik buruknya, berefek apa tidak ke depannya untuk orang tersebut. Gitu. Itu mungkin pengalaman yang dapat saya ambil dari setiap permasalahan. Kalau memang itu baik, berarti bisa kita ambil ya untuk kita. Tetapi kalau kurang baik, nah berarti tidak, sikap tersebut tidak kita ambil. Betul Bu, harus dievaluasi ya Bu. Iya, gitu. Jadi ambil pelajaran dari permasalahan yang kita hadapi. Betul Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas sharingnya juga ya Bu. Juga ini adalah pembelajaran untuk saya ya Bu ya, bagaimana mencari atau mengambil keputusan yang baik ya Bu ya. Sangat jawaban-jawaban Ibu tuh sangat menginspirasi sekali Bu bagi saya ya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Kemudian Alhamdulillah sehat juga, Bulan ya. Iya. Lama kita nggak berjumpa. Ini Bu, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancari Ibu tentang tugas saya di calon guru penggerak di modul 3.1, Ibu, tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah, ya. Di sini ada 8 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral, Ibu. Iya, jadi untuk menghadapi kasus-kasus di sekolah itu kan memang apalagi yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral itu memang sangat memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, dan kita harus melakukannya dengan terstruktur dan berfokus ya. Jadi biasanya saya itu untuk mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah yang saya ambil itu antara lain dengan mengidentifikasi masalah. Jadi masalah apa yang ada kita identifikasi dulu, kemudian kita cari bukti-buktinya, ya, kumpulkan informasi sedetail-detailnya masalah tersebut apakah benar adanya atau tidak. Kan kadang kita ada yang masalah itu datang hanya sebatas omong saja ya, tapi kita pertama tadi identifikasi masalah, terus kumpulkan informasi dan analisis dilema etikanya tersebut. Kemudian kita konsultasikan dengan pihak terkait ya untuk kasus-kasus seperti itu gitu ya. Setelah itu kita evaluasi dan kita refleksikan kasus tersebut. Baik, iya. Baik Ibu ya. Jadi intinya yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah ya Bu ya. Yang kedua kita harus mengumpulkan informasi sumbernya itu dari mana, seperti itu ya Bu ya. Yang ketiga analisis masalah ya Bu, dan yang keempat evaluasi. Iya, ya. jadi komunikasi itu yang penting. Iya ya. betul ya Bu ya, tentang komunikasi kita keterbukaan ya Bu Iya, ya. betul. Ya, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Untuk yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi untuk hal tersebut ya, dimana kita kan kadang ya itulah dilema etika ya. Yang pertama tadi kembali lagi ke identifikasi masalah. Jadi prinsip penting yang harus saya pegang itu antara lain keadilan. Ya, kalau keadilan itu kan pastikan semua pihak itu diperlakukan secara adil dan rata. Betul. Setelah itu kejujuran. Jadi kita harus bersikap sejujur-jujurnya, tidak boleh objektif ya terhadap kasus tersebut. Dan tadi komunikasi, keterbukaan, empati dan tanggung jawab itu yang saya ambil untuk langkah-langkah tersebut. Dan sama tadi lah, pokoknya intinya identifikasi masalah, terus habis itu kita evaluasi dan kita refleksikan kasus tersebut. Iya. Baik Ibu, intinya memang harus diidentifikasi ya Bu ya, Iya. setiap masalah itu ya, agar menjadi kejujuran, juga ada keadilan juga ya Bu ya, supaya kita ini benar-benar kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi kita juga melibatkan pihak-pihak terkait ya, supaya kita ada masukan, ada komunikasi, dan nanti ada pertimbangan antara konsekuensi yang akan kita ambil. Betul. Baik Ibu, terima kasih jawabannya keren sekali ya. Untuk yang ketiga Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang kembali lagi itu ya identifikasi masalah, dan saya sebisa mungkin itu mengatasi masalah pada saat itu juga. Jadi jangan berlarut-larut ya, karena kalau misal kita berlarut-larut masalah itu akan semakin banyak. Betul. Jadi sebisa mungkin saya identifikasi masalah tersebut, terus saya cari itu sumbernya ya, terus nanti mempertimbangkan alternatif solusi apa yang terbaik gitu ya, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan bijak dan mengambil keputusan yang terbaik. Kan kadang kita ambil keputusan di jangka panjang sama jangka pendek ada ya. Gitu. Jadi intinya setelah itu kita evaluasi yang tadi kita ambil itu masalahnya sudah benar atau belum itu solusinya. Setelah itu baru kita nanti refleksikan. Iya.
evaluasi lah, refleksi ya. Refleksi ya, betul ya. Benar sekali yang Ibu tadi bilang ya Bu ya, jika memang ada sesuatu masalah sebaiknya memang Iya, harus diselesaikan di hari itu juga ya Bu ya. Supaya tidak berlanjut. Betul, jadi kita sudah cut di situ ya Bu ya, di hari yang sama. Dan juga kita harus mengambil keputusan yang terbaik dan harus bijak ya Bu ya. Iya. Harus Jadi bijak. jangan, ya kita juga melibatkan beberapa pihak ya, karena itu tadi ke komunikasi itu kan sama keadilan, kita juga harus berkomunikasi. Intinya prinsip-prinsip dilema etika itu kita harus pegang. Betul Bu. Ya. Betul sekali Bu yang Ibu katakan tadi ya Bu ya. Untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, jadi yang menurut saya efektif itu tadi yang saya memutuskan masalah tersebut itu dalam satu waktu, jadi tidak berkelanjutan supaya langsung kepotong gitu kan masalahnya. Dan kemudian saya berkomunikasi dengan beberapa pihak agar saya bisa mendapat masukan dan bisa mempertimbangkan dalam mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tadi yang identifikasi masalah tentu pasti kan. Setelah itu kan ada beberapa masukan, terus akhirnya saya komunikasikan lagi dengan coaching ya. Coaching itu juga sangat penting karena dengan coaching tersebut kita bisa mengetahui masalah apa sih penyebab masalah tersebut yang akhirnya bisa kita basmi apa masalah tersebut. Iya betul sekali ya Bu ya. Memang kuncinya itu adalah komunikasi ya Bu ya. Betul. Komunikasi, jadi Dan kita kerjasama. betul ya Bu ya, sama kita sama-sama terbuka. Mungkin ada yang ingin diungkapkan tapi dia tidak berani ya Bu ya, karena itu adalah mungkin menurut dia rahasia gitu, atau mungkin menurut dia itu sesuatu yang harus ditutupi. Tapi sebenarnya kalau setiap masalah apalagi menyangkut kepentingan bersama tidak seperti itu ya Bu ya. Iya, baik. Komunikasi harus Betul ya Bu, betul. dan Ada komunikasi, betul ya Bu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, jadi beberapa tantangan memang ada ya. Salah satunya itu adalah konflik nilai. Jadi konflik nilai itu, dilema etika itu sering muncul ketika itu ada konflik nilai-nilai dan prinsip yang berbeda. Misalnya ada keputusan yang adil, mungkin tidak sesuai dengan keputusan yang dirasa orang tersebut gitu ya. Jadi ada konflik nilai di situ. Dan tekanan eksternal itu pasti ada ya. Tekanan eksternal itu tidak semua informasi yang relevan itu tersedia. Jadi sulit untuk membuat keputusan yang benar-benar terinformasi dengan sempurna, itu ya tadi ya tantangannya. Terus habis itu ada dampaknya itu jangka panjang dan jangka pendek. Saat kita mengambil keputusan itu kan pasti kita mengambil langkah yang di jangka pendek itu ya. Nah, belum tentu keputusan yang kita ambil dampak positif di jangka pendek, tapi belum tentu nanti dampak juga positif di jangka panjang. Jadi tantangannya ya seperti itu ya. Jadi konfliknya ya tadi itu sudah saya sebutkan ya. Sama konflik kepentingan juga ada pasti kan. Baik Ibu, jadi di sini yang saya garis bawahi adalah ada konflik nilai, tekanan eksternal, dan keputusan jangka panjang dan pendek ya Bu ya. Jadi dilemanya di situ. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut itu biasanya kita harus memiliki suatu keterampilan analisis ya. Jadi kesadaran etis juga, dan kadang-kadang kita juga harus mempunyai keberanian untuk mengambil tindakan. Iya, betul sekali. Ya, yang kita yakinilah meskipun itu mungkin tidak mudah ya, tapi harus kita jalani ya Bu ya, betul sekali Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi setiap ada masalah saya usahakan saat itu juga selesai, meskipun tidak semua masalah bisa terselesaikan pada saat itu juga. Jadi kalau misalnya ada masalah yang belum terselesaikan pada saat itu, saya akan meminta masukan dengan
guru-guru yang senior, dan saya akan menjadwalkan kembali untuk kita refleksi bersama seperti itu ya. Jadi pertama saya putuskan kalau memang tidak ya saya melibatkan guru senior ataupun pengawas untuk memberi masukan kepada saya dan akan menjadwalkan di kemudian hari. Betul sekali Ibu ya. Jadi intinya di sini kalau memang bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan ya Bu ya, biar tidak melebar ya Bu. Lalu kalau memangnya sekiranya tidak bisa diselesaikan hari itu kita jadwalkan ulang ya Bu ya. Tapi memang sebetulnya kalau setiap masalah lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Dengan melibatkan guru senior. Iya betul ya Bu ya. Jadi kalau jika kita mungkin sudah tidak bisa menyelesaikan, mungkin kita bisa minta bantuan ke atasan kita ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di ilmu etika? Ya, jadi kembali lagi ya, kita kan harus kerjasama, harus komunikasi. Jadi pihak yang saya libatkan pasti pengawas dan guru-guru senior, bahkan orang tua murid atau komite itu kadang saya ajak untuk memberikan masukan jika benar-benar ada konflik di luar warga sekolah. Iya baik Bu ya. Jadi kita harus berkolaborasi intinya Ibu ya, dengan pimpinan kita di atas kita ataupun dengan warga sekolah ya Bu, biar terjadinya tidak ada kesenjangan sebetulnya ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di ilmu etika? Ya, setelah saya beberapa kali ada masalah begitu ya, jadi saya intinya yang pertama itu kita harus selalu terbuka dan kita tetap komunikasi yang baik dengan semua pihak, dan kita jangan gegabah dalam menentukan tindakan ya. Jadi kita harus benar-benar mengambil keputusan yang bijak. Jadi kita juga jangan dengar dari satu sisi, kita harus mendengar dari beberapa sisi supaya kita bisa mengetahui bagaimana solusi yang terbaik dan yang bijak untuk kita mengambil suatu keputusan. Intinya komunikasi, kerjasama, dan keadilan serta kejujuran dan keterbukaannya. Wah, sangat menginspirasi sekali Ibu buat saya. Ya, dalam kita menjadi pemimpin ya Bu, karena memang kita dihadapkan kepada dua sisi ya Bu. Ya. Kita akan terjadinya mungkin dilema. Mungkin di satu sisi kita anggap baik, tapi belum tentu menurut sisi yang lain ya Bu ya, seperti itu. Tapi kita harus berusaha bijak ya Bu dalam mengambil setiap keputusan. Semoga menjadi solusi yang terbaik ya Bu. Semoga apa-apa yang sudah Ibu sharing ke saya, ilmunya juga pengalaman Ibu itu sangat bermanfaat untuk saya ya Bu ya. Semoga Ibu jadi role model saya dalam mengambil keputusan, jadi panutan juga untuk saya agar lebih baik lagi ya Bu ya nanti di depannya. Ini sebuah pelajaran sih Bu untuk saya. Sebuah pelajaran untuk saya ya Bu. Terjadi seperti ini karena memang ada sesuatu yang memang kita harus selesaikan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sharingnya Bulan. Sama-sama ya. Sukses selalu untuk Bu Amin, Nia. amin, Mudah-mudahan amin. dalam pendidikan guru penggerak diberi kemudahan, kelancaran, dan Amin, kesuksesan. amin. Terima kasih banyak Ibu doanya. Terima kasih juga waktu, juga sharing ilmunya. Semoga ini bermanfaat ya Bu ya untuk saya. Tetap Ya, semangat. dan semangat sukses Ibu, selalu. sehat selalu buat Ibu. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.